berbagai macam suku bangsa ini ke dalam wilayah Kesultanan Pontianak dengan kemajemukan, dengan heterogenitas yang saling menghormati, saling mendukung, saling mencukupi, saling melengkapi. Ketemu lagi dengan saya yang setiap hari dipanggil Pak Lang, Pak Belalang. Tapi sekarang malah lebih itu yang buat saya dikenal orang ketimbang nama sendiri. Kita kembali bicara soal Syarif Abdurrahman. Kalau kemarin kita sudah masuk pada pembahasan beliau akhirnya pada tahun 1778 bersedia diminta untuk menjadi seorang sultan ketimbang hanya sekedar sebagai seorang ulama biasa. Dan pakem beliau tidak mau berubah, meskipun beliau seorang sultan, beliau harus tetap menjalankan misi dakwah abahnya Habib Hussein bin Ahmad Al-Ghadri yang jauh-jauh dari Tarim Hadramaut, semenanjung Arab ke Nusantara untuk menjalankan misi dakwah Islam, dakwah bilhal. Beliau juga tidak mau keluar dari itu, tetap menjalankan misi dakwah abahnya itu tadi, selain sebagai Sultan Pontianak. Nah, ada cerita, ya karena saya sebagai sekretaris pribadinya Sultan Syarif Abu Bakar, saya banyak mendapatkan cerita-cerita langsung dari beliau. Beliau mendapatkannya dari nenek atau dari umi, begitu seterusnya tentang Syarif Abdurrahman ketika dinobatkan sebagai Sultan Pontianak. Ada cerita uniknya tuh begini. Beberapa saat setelah Sultan Syarif Abdurrahman itu menjabat sebagai Sultan Pontianak yang pertama, hal yang paling awal dia lakukan adalah menggali lubang kuburnya sendiri di tempat yang menjadi makam beliau sekarang yang sering dikunjungi oleh orang ramai. Itu galian beliau sendiri, sehingga itu menjadi semacam filosofi peringatan buat diri beliau sendiri dan anak cucu keturunannya bahwa sehebat apapun kita hari ini, tanpa itu bangunan istana, sehebat apapun kita hari ini di Istana Kadria ini, menjabat sebagai seorang sultan, memiliki negeri, apabila tidak diimbangi dengan kegiatan iman dan takwa, maksudnya beramal soleh, salat, zakat, dan amal-amal soleh lainnya, yang dijadikan simbolnya itu merupakan Masjid Jami yang berada di tengah, maka apapun akhirnya, apapun yang kita lakukan dalam prosesnya, akhirnya kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Dan yang apabila tidak kita persiapkan dengan baik, kematian itu bisa menjadi bencana yang besar buat kita. Sedikit pelajaran dari Sultan Syarif Abdurrahman. Beliau ketika dinobatkan, hal yang paling awal beliau lakukan adalah menggali makamnya sendiri. Di makam yang sekarang menjadi kuburan beliau yang sering diziarahi itu. Nah, dalam proses beliau sebagai Sultan Pontianak, banyak melakukan interaksi antar kerajaan sebagai kerajaan baru. Konon merupakan kerajaan atau kesultanan yang termuda di seluruh Nusantara. Ya, awalnya memang beliau tidak pernah menyatakan ingin menjadi seorang sultan, tapi desakan demi desakan selama 7 tahun untuk meyakinkan beliau supaya beliau mau menjadi sultan, akhirnya mampu meluluhkan hati beliau dan beliau bersedia mendirikan Pontianak itu tidak hanya sebagai kota dakwah, tetapi sebuah kesultanan, sebuah imperium baru dengan nama Kesultanan Pontianak, berganti dari nama sebelumnya Kuala Landak. Di stempelnya itu tertulis Abdika, saya hamba, kan?
Abdika al-wathiq billah, yang menerima beban dari Allah. Syarif Abdurrahman Ibnul Murhum Sayyid Husin Al-Qadri, nama beliau dan nama bapaknya, Sultan Pontianak fi Kuala Landa. Nah, itu penyebutan Kuala Landa itu Darul Iman atau Darul Aman. Gelar bagi Pontianak di dalam stempel itu adalah Darul Iman atau Darul Aman. Dari situlah kita semua tahu bahwa nama lain Pontianak, atau sebelum bernama Pontianak, dia lebih dikenal dengan nama Kuala Landa. Lalu setelah dia bernama Pontianak, diberi gelar oleh Sultan Abdurrahman Pontianak Darul Iman. Nama kesultanannya Kesultanan Pontianak. Dan mulai merintis berdirinya istana. Sebelumnya sudah ada, tapi bentuknya lebih umum, rumah panggung biasa. Dan proyek pembangunan Istana Kadriah itu sendiri baru selesai pada eranya Sultan Utsman 1818 atau 1819 sampai 1855, pemerintahan Sultan Utsman. Baru bangunan Istana Kadriah itu selesai dan difungsikan sebagai pusat peradaban, pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak. Kerjasama dengan banyak kerajaan-kerajaan Melayu, kemudian kerajaan-kerajaan lainnya, dan juga kerajaan-kerajaan kolonial menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara Pontianak dengan kolonial Belanda, antara Pontianak dengan kolonial Inggris, kemudian Pontianak dengan kolonial Prancis. Itu bisa terbaca dari surat-surat yang ditujukan atau datang dari dan ke Kesultanan Pontianak. Banyak sekali pameran di luar sana yang menampilkan surat-surat berstempelkan Sultan Pontianak pada zamannya masing-masing, menunjukkan hubungan simbiosis mutualisme. Saya berani mengatakan bahwa praktik-praktik kolonialisme layaknya penjajahan itu tidak benar-benar bisa diaplikasikan oleh kolonial Eropa itu di Kesultanan Pontianak, karena di sini mereka tidak membangun benteng untuk kekuatan militer. Di sini mereka juga tidak memberlakukan hukum-hukum kolonial. Mereka tetap ada, tapi Kesultanan Pontianak tidak mengikat diri dengan hukum itu. Kita punya mahkamah syariah sendiri. Ada buku karangan Henry Chamberlain atau Loa gitu ya, berjudul Sultan Pahlawan dan Hakim, yang menampilkan cerita manuskrip-manuskrip sejarah pada masa Sultan Hamid I dan Sultan Yusuf atau Sultan Muhammad, di mana putusan-putusan peradilan itu di Kesultanan Pontianak itu diputuskan secara syariat Islam dengan Mahkamah Peradilan Islam Negeri Pontianak atau Kesultanan Pontianak. Ada tidak hukum kolonialisme? Ada, tapi Kesultanan Pontianak tidak mengikat diri dengan itu. Dia boleh diberlakukan untuk orang lain, tapi kebanyakan kasus-kasus yang melibatkan antar masyarakat dengan kesultanan, antar masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, baik secara vertikal maupun horizontal, mereka lebih pada zaman itu lebih cenderung minta diadili dengan proses mahkamah syariah. Maka di sini kita memiliki mufti dan gadi-gadi setiap periodisasi masing-masing di masa sultan-sultan secara turun-temurun. Terus perkebunan, tidak ada perkebunan milik kolonial di sini. Kalau di Jawa kan banyak, kan? Ada perkebunan teh di Bogor sana yang ratusan tahun menjadi milik Belanda, seperti juga perkebunan tembakau di Sumatera yang ratusan tahun juga menjadi milik kolonial Belanda. Kemudian begitu juga terjadi di Kepulauan Sulawesi, Maluku, kemudian Nusa Tenggara, di mana Belanda menjadi superior di tanah milik orang lain itu. Di sini tidak berlaku itu, tetapi kita melakukan kontrak kerjasama dagang yang
biar bagaimanapun tidak bisa melepaskan hegemoni atau monopoli dagang yang diberlakukan oleh kerajaan-kerajaan kolonial Eropa itu. Jadi meskipun secara lambang Kesultanan Pontianak itu mengadopsi langsung lambang milik kekhalifahan Utsmaniyah di Turki, tetapi dalam praktek pemerintahannya Kesultanan Pontianak cenderung mengadopsi pola pemerintahan kerajaan seperti Belanda, kemudian Inggris, Perancis, dan itu terlihat dari bentuk bangunan, kemudian apa-apa yang menjadi khazanah di dalam ruangan Istana Gadriah sekarang. Pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman ini menandakan orang-orang pada masa lalu itu menceritakan pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman ini seperti layaknya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu, di mana orang-orangnya taat, yang Muslim dengan ajarannya, yang Nasrani dengan ajarannya, kemudian yang Hindu Buddha mungkin pada saat itu dengan ajarannya masing-masing, itu diwajibkan untuk taat di dalam praktek keberagamaan masing-masing, sehingga tidak ada gesekan. Nah, antar masyarakat di Kalimantan ini kan riskan tuh dengan konflik-konflik horizontal karena saking banyaknya suku bangsa yang hidup di tanah Kalimantan. Tapi sejak hadirnya Kesultanan Pontianak di Kalimantan ini, paling tidak di Pontianak sendiri, di wilayah Kesultanan Pontianak, gesekan-gesekan antar suku bangsa sejak era Sultan Syarif Abdurrahman itu mampu digerus. Boleh dikatakan nihil, tidak ada. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali, cuman tidak berakibat yang sangat fatal karena bisa diselesaikan di Balai Istana Gadriah oleh para sultan-sultan Pontianak. Romantisme kemudian romantisme di masa pemerintahan Sultan Pontianak itu kan ya dikenal Sultan Pontianak memiliki, atau Sultan Syarif Abdurrahman itu memiliki beberapa orang istri, kemudian memiliki lebih dari 60 orang anak, yang jangan salah, keberadaan anak-anak yang banyak itu dimanfaatkan diberdayakan oleh Sultan Syarif Abdurrahman untuk terus menjalankan misi dakwah abahnya Habib Hussein, di mana anak-anaknya sendiri itu didistribusikan atau dikirimkan ke negeri-negeri terjauh untuk menjalankan misi dakwah sampai mereka meninggal dunia di tempat itu, gitu. Tidak untuk pulang kembali ke Pontianak. Dan juga beberapa figur-figur lain yang bukan dari keluarga besar Sultan Syarif Abdurrahman yang juga dibina untuk menjadi seorang ulama dan dikirim ke tempat-tempat yang jauh atau pelosok-pelosok Kalimantan sesuai dengan kebutuhan yang ada ketika itu. Dalam prosesnya, perjalanannya Sultan Syarif Abdurrahman ini di akhir hayatnya, beliau mampu menghimpun berbagai macam suku bangsa ini ke dalam wilayah Kesultanan Pontianak dengan kemajemukan, dengan heterogenitas yang saling menghormati, saling mendukung, saling mencukupi, saling melengkapi. Contoh seperti misal pada saat Ramadan, ketika umat Islam berpuasa, yang agama lain sering membantu buka puasanya atau sahurnya, kemudian mensupport kegiatan hari rayanya. Begitupun sebaliknya, gitu. Tapi tidak mencampur adukan antar satu keyakinan dengan keyakinan lainnya. Tetap saling menghormati tanpa ikut campur dengan keyakinan itu, gitu. Ya, orang Kristen tetap dengan Nasraninya dihormati praktek-praktek mereka dalam menjalankan ibadah, begitupun mereka harus menghormati orang-orang Islam atau umat Islam dan Hindu dan Buddha atau Konghucu yang ada di dalam
wilayah Kesultanan Pontianak. Sehingga ketika Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri ini meninggal dunia, tidak hanya orang Pontianak atau rakyat di wilayah Kesultanan Pontianak yang merasakan kehilangan, akan tetapi juga hampir seluruh elemen masyarakat terutama umat Islam ya, yang merasakan kehilangan figur Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri yang mengayomi, tidak pernah bilang tidak, kemudian tegas, lalu mengadili dengan sempurna. Bahkan itu juga diakui oleh orang-orang Eropa ya, itu dalam catatannya. Beliau kemudian dimakamkan di Batu Layar pada tahun 1808 itu dengan upacara yang sederhana, tidak mewah, tetapi membekas sehingga hari ini hampir setiap hari makam Sultan Syarif Abdurrahman tetap ramai. Setiap pagi, siang, sore maupun malam dikunjungi oleh para peziarah. Fase-fase Syarif Abdurrahman, beliau sebagai anak seorang habib besar, kemudian fase Syarif Abdurrahman remaja yang dikenang sebagai seorang pejuang yang berani melawan penjajah kolonial, baik itu Inggris, Prancis maupun Belanda, di tengah lautan dengan bertempur melawan kapal-kapal dagang. Mereka ngakunya itu kapal dagang, tapi kita semua pasti paham bahwa yang diangkut dari Nusantara adalah hasil bumi, hasil penjajahan, hasil jarahan yang kemudian diperangi oleh Sultan Syarif Abdurrahman. Banyak sekali yang ditenggelamkan oleh Sultan Syarif Abdurrahman, dan itu diakui oleh mereka, baik Belanda, baik Prancis maupun Inggris. Sehingga Sultan Abdurrahman itu, atau Syarif Abdurrahman muda itu, menjadi figur yang paling dicari untuk ditangkap atau digantung, dibunuh oleh kerajaan-kerajaan ini. Tetapi karir Sultan Syarif Abdurrahman terus lanjut sehingga beliau bisa menduduki jabatan sebagai seorang sultan, mendirikan kerajaan baru bernama Kesultanan Pontianak. Kiprah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri sebagai seorang ulama itu bisa dilihat rekam jejaknya dari tentunya Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, tetapi ada juga yang lebih khas, yakni salinan kitab suci Al-Quran yang beliau tulis sendiri. Sayangnya mungkin masyarakat Pontianak tidak bisa menyaksikan langsung salinan kitab suci Al-Quran itu, karena saat ini entah bagaimana prosesnya di masa lalu, saya pun tidak paham. Tiba-tiba kita harus menerima kenyataan bahwa salinan kitab suci Al-Quran tulisan tangan Sultan Syarif Abdurrahman saat ini berada di museum di Singapura. Bagaimana prosesnya saya tidak paham. Kenapa bisa ada di situ? Seharusnya dia berada di dalam Istana Ghadriyah untuk bisa kita nikmati bersama. Bukti perjalanan dakwah, salah satu bukti perjalanan dakwah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri. Gitu. Mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang di mana kapal itu sekarang, ya kita tidak tahu posisi kapal-kapal yang pernah ditaklukkan oleh Sultan Syarif Abdurrahman di masa mudanya, karena di masa tua beliau sampai dengan menjabat sebagai Sultan Pontianak, beliau meninggalkan hal-hal yang bersifat keduniawian sudah gitu. Pagi mengurus pemerintahan, malam mengurus umat, pagi mengurus pemerintahan, begitu seterusnya sampai dengan wafatnya, dan dikuburkan di lubang yang beliau gali sendiri itu gitu. Dan Kesultanan Pontianak ini terus berlanjut secara turun-temurun kepada anak cucu cicit beliau, sampai dengan akhirnya kita berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti dalam banyak diskusi, kemudian kita bisa melakukan diskusi.
tentang perjalanan Kesultanan Pontianak antar Sultan, dimulai dari Sultan Abdurrahman seperti yang saya ceritakan ini dengan sampai kepada Sultan selanjutnya, Sultan Qasim, Sultan Utsman, Sultan Hamid I, Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, dan Sultan Hamid II. Di dalam pertemuan kita ini, mungkin saya tidak terlalu menampilkan angka tahun dan tanggal ya, supaya ada pancingan diskusi sedikit. Nah, bagi rekan-rekan atau kalian yang ingin memberikan kontribusi dalam diskusi, silakan masukkan komentar Anda dalam video ini. Dan mudah-mudahan diskusi itu hidup dan kita sama-sama dapat ilmu. Anda dapat ilmu, saya apalagi gitu. Mungkin sekian dulu dari saya tentang perjalanan hidup Sultan Syarif Abdurrahman. Banyak sih sebenarnya yang bisa kita explore tentang beliau itu. Cuman kebanyakan itu kan informasinya yang bersumber daripada manakib-manakib. Mengenai profil pribadi atau biografi beliau yang tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik minim sekali di dalam negeri, di Indonesia maupun apalagi di Pontianak gitu. Kita harus mendapatkan informasi-informasi terkait sepak terjang atau rekam jejak Sultan Syarif Abdurrahman ini kebanyakan harus dari Belanda atau dari Prancis atau dari Portugis. Dan untung saja ada internet gitu. Jadi banyak yang bisa jadi murah yang dulu sangat mahal sekali. Intinya kita harus diskusi deh. Silakan masukkan komentar kalian di dalam video ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya lebih hidup dari sekarang gitu. Saya siap menerima pertanyaan, bahkan siap diadili. Siap dihakimi. Mungkin salah Pak Lang tuh ngomong. Silakan dikomentari ya. Sekian. Terima kasih.